وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang wilayahnya sudah masuk waktu sholat atau yang sebentar lagi akan masuk waktu sholat, silakan di stop dulu video ini. Mari kita utamakan menunaikan kewajiban kita sebagai umat Islam. Jazakumullahu khairan. Pada kesempatan kali ini, insya Allah akan dibahas tentang jamaah, firqah, imam atau pemimpin, dan bai'at. Terkait pembahasan ini, mungkin kita sering dengar ayat maupun dalil tentang wajibnya berjamaah, perlunya berbaiat pada imam, dan menjauhi perpecahan atau firqah. Entah mengapa, beberapa golongan di Indonesia terkesan sangat aktif menyuarakan ini ke anggota-anggotanya. Sampai-sampai anggotanya berpikiran ini adalah perkara utama dalam Islam. Islam itu ya tentang ini, tentang golongan kita ini. Di luar kita, Islamnya sudah amburadul. Padahal, jika kita kembalikan lagi pada hadis tentang rukun Islam, atau yang lebih dikenal dengan sebutan hadis Jibril, di sana tertera apakah itu Islam. Ceritanya di Basrah ada orang-orang yang tidak percaya dengan adanya takdir. Maka ketika haji, persoalan itu ditanyakan ke Abdullah bin Umar. Mendengar itu, Abdullah bin Umar berlepas diri dari pendapat orang-orang itu dan mengatakan bahwa sekalipun mereka mensedekahkan emas sebanyak gunung Uhud, sedekahnya tidak akan diterima sampai mereka beriman dengan takdir baik maupun takdir buruk. Jadi ini menjelaskan tentang rukun iman. Setelah itu, Abdullah bin Umar menyampaikan hadis yang dia dengar dari ayahnya, yaitu Umar ibnu Khattab. Umar berkata, "Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami berada di sisinya Rasulullah. Zata yaumin ittala'a alaina rajulun. Pada suatu hari ketika datang atas kami seorang laki-laki. Syadidu bayadis thiyab, yang sangat putih pakaiannya, syadidu sawadis sya'ar, yang sangat hitam rambutnya. La yura alaihi asarus safar, tidak nampak atas rajul itu bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak mengetahui pada rajul dari kami seorang pun, tidak ada yang kenal dengan rajul itu. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga duduk rajul itu bersama Nabi. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, maka menempel kedua lututnya rajul pada lututnya Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, dan rajul itu meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Waqala, dan berkata rajul, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Kabarilah aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Islam adalah bahwasannya kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Wa tuqima shalah, dan mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat, wa tashuma Ramadan, dan berpuasa Ramadan, wa tahujjal bait, dan haji ke Baitullah, ke Ka'bah. In istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu pada Ka'bah jalannya, maksudnya jika kamu mampu menjalaninya. Qala, berkata rajul, shadaqata, kamu benar. Nah, mendengar itu Umar, qala, berkata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yushaddiquhu. Maka kami heran, kaget dengan rajul itu. Dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Nah, seterusnya juga rajul tadi bertanya tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat. Nah, setelah pertanyaan terakhir, kemudian Rasulullah berkata, "Ya Umar, atadri man sa'ilu?" Wahai Umar, kamu tahu nggak tadi siapa yang bertanya? Qultu, menjawab Umar, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan utusannya lebih tahu.
Qala, berkata Nabi, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya tadi itu Jibril, dia datang pada kalian, mengajari kalian tentang agama kalian. Begitu. Berdasarkan hadis ini, ulama sepakat telah terbentuklah rukun Islam, pondasinya Islam. Tidak dikurang-kurangi, tidak dilebih-lebihkan, karena Jibril sendiri sudah membenarkan jawaban Nabi, sudah benar, sudah tepat. Tidak boleh ditambah berjamaah, berbeat, dan bertaat sebagai syarat sahnya Islam. Itu tidak boleh. Lantas apakah jamaah itu? Apakah bid'ah? Jawabannya bukan. Jamaah adalah konsekuensi dari orang-orang yang beragama Islam. Jadi orang itu Islam dulu baru berjamaah, bukan jamaah dulu baru Islam. Itu pemaknaan yang terbalik. Firman Allah, wa'tashimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah pada talinya Allah secara berjamaah dan jangan berpecah belah. Wadhkuru nikmatallahi alaikum, dan ingatlah nikmatnya Allah atas kalian. Idz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ketika ada kalian itu saling bermusuhan, maka Allah satukan antara hati kalian. Fa'asbahtum bi nikmatihi ikhwanan. Maka Allah jadikan kalian dengan nikmat itu bersaudara. Di sini jelas tujuan orang-orang Islam diperintahkan untuk berjamaah selain agar syariat Islam itu tegak, yaitu agar kita bersaudara, tidak bermusuh-musuhan sesama orang Islam. Tidak lagi melihat suku, ras, bahasa. Baru setelah kita berjamaah ini, kita angkatlah seorang yang menjadi pemimpin untuk mengatur dan mengurus perkara-perkara orang Islam. Adapun memilih pemimpin, ulama menyepakati adanya 3 cara. Cara pertama, ini terkait diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Pada saat itu, perwakilan kaum muslimin berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk memilih penerus tonggak kepemimpinan Islam. Akhirnya terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga ketika diangkatnya Utsman bin Affan. Pada kekhalifahan Umar, dibentuk Dewan Pemilihan Khalifah selanjutnya, yaitu Ahlul Hal wal Aqdi. Nah, di dalamnya ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair, ada Sa'ad, ada Ali bin Abi Thalib, dan juga ada Utsman bin Affan sendiri. Akhirnya diangkatlah Utsman bin Affan. Cara kedua bisa melalui wasiat dari pemimpin sebelumnya. Ini diterapkan ketika diangkatnya Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq ketika wafat sebelumnya sudah mewasiatkan dan ditulis oleh Utsman bin Affan bahwa pemegang tonggak kepemimpinan selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Dan cara yang terakhir, ini ulama menyepakati juga, khususnya Imam Syafi'i, yaitu dengan cara kudeta, adanya pemberontakan dan mengkudeta pemimpin yang sah. Dengan tidak memungkiri bahwa memberontak penguasa Islam yang sah itu adalah kesalahan dan haram hukumnya. Meskipun begitu, jika dia berhasil dan dia mendapatkan baiat dari kaum muslimin, maka dia sah menjadi khalifah. Setelah diangkat pemimpin di kalangan kaum muslimin, maka langkah selanjutnya adalah menyerahkan jabat tangan baiat. Nah, baiat ini yaitu untuk sami'na wa ata'na, untuk mendengarkan dan taat selama tidak diperintahkan kepada kemaksiatan. Namun, jabat tangan ini tidak disyaratkan untuk dilakukan setiap umat muslim. Nah, baiat yang jabat tangan ini itu bisa diwakili oleh ahlul hal wal aqd. Jadi cukup hanya dengan kita bersikap taat kepada peraturan yang berlaku, maka kita sudah berbaiat dengan imam. Ini seperti yang tertera dalam fatwa di kitab Fathul Bari dari Imam Al-Maziri. Cukup dalam membaiat imam dilakukan pihak ahlul hal wal aqd dan tidak wajib bagi seluruhnya. Tidak mesti setiap orang harus hadir lalu meletakkan tangannya di tangan orang yang dibaiat.
namun cukup menyatakan komitmen ketaatan dan tunduk kepadanya dengan tidak menyelisihinya serta tidak merusak persatuan. Selain Imam Al-Maziri juga ada fatwa dari Imam An-Nawawi dari Syarah Sahih Muslim. Adapun baiat, para ulama telah sepakat bahwa tidak disyaratkan sahnya baiat dengan adanya baiat dari seluruh manusia. Tidak pula dari semua ahlul hal wal aqd, hanyalah disyaratkan baiat mereka yang mudah untuk mencapai kesepakatan mereka dari kalangan para ulama, para pemuka, dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi cukup dengan perwakilannya saja, tidak perlu semuanya menjabat tangan imam. Baiat ini hanya diberikan kepada pemimpin yang benar-benar pemimpin. Maksudnya, setelah seorang pemimpin dibaiat, dia tidak tunduk pada orang lain. Dia leluasa mengatur, mampu menegakkan keadilan. Ini sangat jelas penerapannya. Misalkan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, ia menunjuk Muawiyah sebagai gubernur untuk wilayah Syria dan Palestina. Umat Islam pada saat itu tetap berbaiatnya pada Utsman, baik itu yang di Syria, Palestina, atau wilayah lainnya. Jadi, baiat golongan-golongan Islam di suatu kedaulatan dengan imam mereka masing-masing, padahal imam mereka masih diatur oleh pemimpin, maka ulama sepakati ini baiat bid'ah, tidak sah. Sesuatu yang tidak sah, ya tidak terjadi. Tidak ada tali baiat dengan imam-imam tersebut. Mari kita saksikan penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan mengenai perkara ini. يقول البيعة ما حكم البيعة لأمراء الجماعات السرية؟ ما في بيعة إلا لولي الأمر، ما في بيعة إلا لولي الأمر. ما ورد أن الصحابة والتابعين أو من جاء بعدهم يبايعون غير ولي أمر المسلمين. نعم. أيضا يقول ما حكم التنظيمات السرية الباطنية؟ هي باطلة، باطنية، أنت سميتها باطنية. ما دامت باطنية فهي باطلة، لأن لما كانت ضلال كانت باطنية، أما لو كانت حق لكانت ظاهرة معروفة. نعم. Seperti yang kita ketahui, baiat hanya diserahkan kepada pemimpin yang Islam. Tidak ada baiat kepada pemimpin yang kafir. Lantas bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tinggal di negara yang pemimpinnya orang kafir? Firman Allah, "La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin." Janganlah orang-orang iman mengambil orang-orang kafir sebagai walinya, sebagai pemimpinnya dari selain orang-orang iman. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Maka barang siapa yang berbuat demikian, tidak ada dari Allah, dalam sesuatu pun tidak ada pertolongan Allah. Illa antattaqu minhum, kecuali bahwasannya menjaga diri, bersiasat dari mereka, tuqatan, sesuatu yang ditakuti. Jadi untuk saudara kita yang berada di negeri yang semua pemimpinnya itu dicalonkannya kafir, maka niatnya bukan mencari pemimpin, melainkan untuk berlindung dari kerusakan yang mereka bisa sebabkan kepada umat Islam. Jadi bersiasatnya seperti itu, cari di antara pemimpin itu yang menjamin keselamatan umat Islam. Akan lebih baik lagi jika umat Islam di negara yang dipimpin oleh pemimpin kafir itu, umat Islamnya bisa bersatu dan diizinkan mengangkat seorang ketua, seorang wakil yang akan menyuarakan pendapat-pendapat umat Islam ke kepala negara tersebut. Maka umat Islam bisa berbaiat ke perwakilan tersebut dengan syarat perwakilan tersebut dibaiat dengan tidak meninggalkan umat Islam lainnya di kedaulatan tersebut. Ini saya sampaikan berdasarkan arahan fatwa dari Syekh Shalih Al-Fauzan berikut. هذا سؤال يقول أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فما هي الجماعة
ومن يكون إمام المسلمين للذين يعيشون في بلاد غير إسلامية. إمامهم ولي أمرهم من المسلمين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني من المسلمين، فيلزمون طاعة ولي أمرهم من المسلمين في كل مكان، لأن في هذا النجاة من الفتن والشرور والمخالفات. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان ما يكون من الفتن، قال حذيفة: ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، هذا يكون سلامة من الفتن بإذن الله. يكون المسلم مع المسلمين ومع إمام المسلمين في مكانه وفي بلده. نعم. Lantas bagaimana jika kita berada di suatu negeri yang mana kita menjumpai orang-orang Islam, namun mereka tidak mau bersatu, tidak mau mengangkat imam, yang ada mereka fanatik dengan golongannya masing-masing, mengangkat pemimpinnya masing-masing. Ini sudah pernah ditanyakan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman. Qultu, bertanya aku Hudzaifah, fa illam yakul lahum jamaah wala imam, maka jika tidak ada bagi mereka jamaah dan tidak ada imam, apa yang harus dilakukan? Qala, menjawab Nabi, fa'tazil tilkal firaqah kullaha, maka jauhilah tiap-tiap perpecahan semuanya. Walau anta addu bi asyri syajarah, walaupun dengan kamu memisahi mereka, kamu harus menggigit-gigit akarnya pohon. Maksudnya hidupmu jadi susah. Hatta yudrikakal maut wa anta ala zalika, sehingga menjumpai padamu maut, kematian, maka kamu tetaplah atas demikian itu, memisahi mereka. Jangan malah masuk di antara salah satunya. Sekarang pembahasan akan saya coba khususkan ke negara kita, yaitu Indonesia. Tepatnya ke golongan-golongan yang menganggap presiden, bahkan pemerintahan seluruhnya adalah kafir. Tidak perlu ditaati, tidak ada baiat dengan mereka, bahkan harus dikudeta. Mereka bersandar pada surat Al-Maidah ayat 44, di akhir ayat, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Di ayat selanjutnya, ayat 45, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Sama, hanya dihukuminya adalah zalim. Di ayat 47, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Sama, hanya dihukuminya adalah orang fasik. Jadi presiden, pemerintahan semua dikafirkan dengan ayat ini. Padahal ulama mensepakati tafsirnya berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, yaitu perkataan Ibnu Abbas terkait makna ayat ini. Iza fa'ala zalika fahuwa bihi kufrun. Apabila melakukan yang demikian itu, maka dia telah kufur. Walaysa kaman kafara billahi wal yaumil akhir. Namun tidak sebagaimana orang yang kafir, yang kufur dengan Allah dan hari akhir. Ulama menspesifikasikannya sebagai kufur kecil. Dan ulama menafsirkan 3 ayat tadi tentang kafir, zalim, dan fasik, itu disandarkan maknanya pada firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni bahwasanya ia dipersekutukan, tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha, dan mengampuni apa-apa selain demikian syirik. Selain dosa syirik Allah ampuni. Liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi tergantung dari niat si pelakunya. Jika dia tidak berhukum dengan hukum Allah,
karena memang dia sudah benci dengan hukum Allah, merasa hukum Allah tidak pantas di muka bumi ini, tidak srek dengan hukum Allah ya, maka dia kafir. Namun jika ia tidak berhukum dengan hukum Allah karena ada situasi yang tidak memungkinkan, bahkan sampai karena dia mengikuti hawa nafsunya agar jabatan dia tidak turun, tapi dia tahu bahwa yang dia lakukan itu salah, maka dia melakukan dosa besar, dia zolim, dia fasik, namun tidak sampai hilang Islamnya. Ini terkait lagi dengan kisah An-Najasyi, Raja Habasyah. Meskipun beliau sudah Islam, ia tidak bisa menegakkan hukum Al-Quran di kerajaannya, karena mayoritas di sana belum memeluk agama Islam. Karena hukum negaranya itu sudah disepakati sejak lama, kalau diubah juga akan ditentang oleh rakyatnya. Sepanjang sisa hidupnya seperti itu, namun Nabi Muhammad masih melakukan sholat gaib untuk beliau ketika beliau wafat. Adapun amalan beliau yang seperti itu diampuni atau tidak, wallahu a'lam, sesuai kehendak ilahi. Jadi inti dari Islam bukanlah khilafah. Khilafah adalah buah dari hasil dakwah Islam. Islam berhasil ditegakkan secara sempurna, semua orang mau menerima. Siapapun yang mau meruntuhkannya setelah jadi sempurna itu, maka harus diperangi. Sementara di negara-negara yang tidak Islami, Islam ditegakkan dengan berdakwah, karena harus ditanam dulu baru buahnya bisa dipetik. Jangan malah belum apa-apa langsung mengangkat pedang, memusuhi manusia yang sedang damai, sehingga merusak dakwah Islam yang sedang diperjuangkan, bahkan sampai memusuhi muslim yang sedang berdakwah. Na'udzubillahi min dzalik. Insyaallah telah selesai sudah pembahasan dalam tema meluruskan akidah. Semoga bisa menjadi sarana untuk kita saling ingat mengingatkan dalam kebenaran. Jazakumullahu khairan.